Dari Jurassic Park dan Jumanji hingga Kong, Pool Tengkorak dan perjalanan ke pusat bumi, dapat dikatakan bahwa manusia telah lama membayangkan bagaimana rasanya mengunjungi era prasejarah dalam sejarah planet ini. Mungkin karena mengetahui bahwa bumi dulunya sangat berbeda jauh sebelum kita berevolusi menjadi spesies dominan di planet ini. Kemudian mungkin fantasi perjalanan kembali ke tanah yang terlupakan waktu memiliki daya tarik begitu keren karena melihat dinosaurus yang sebenarnya dari dekat. Terlepas dari alasannya, tanpa akses ke mesin waktu, kamu akan merasa sulit untuk kembali ke era manapun di dunia purba. Kecuali tentu saja kamu secara tidak sengaja menemukan SCP-1265 yang juga dikenal sebagai cagar alam Mesozoikum. Lokasi anomali ini adalah daratan tidak beraturan yang ditemukan di lembah Sungai Kongo di Afrika Tengah. Bagian tanah yang berbentuk aneh berukuran 50 km persegi sebagian besar terdapat di Republik Demokratik Kongo. Namun sekitar 15 km kubik itu terbentang ke tempat yang dikenal hanya sebagai Republik Kongo, negara tetangga yang lebih kecil dari dua tempat di mana Kongo terbagi. SCP-1265 muncul pada awalnya menjadi daerah yang sangat biasa-biasa saja, hanya dihuni oleh sejumlah kecil desa suku. Tempat ini sebagian besar tidak berpenghuni dan pada kenyataannya sangat sedikit yang tidak biasa tentang flora dan fauna lokal yang menandainya berbeda dari lembah Sungai Kongo di sekitarnya, yaitu kecuali kamu menghitung dinosaurus. SCP-1265 seperti yang mungkin dilihat dari nama alternatifnya adalah rumah bagi sejumlah spesies luar biasa yang diperkirakan telah punah selama ratusan juta tahun. Meskipun mereka tidak dapat terlihat berkeliaran di sekitar area seperti momen terkenal dari film Jurassic Park pertama. Setiap 30 hari sekali makhluk-makhluk ini akan muncul dalam kelompok yang terdiri dari sekitar 5. Secara kolektif ditetapkan sebagai SCP-1265-A, dinosaurus ini belum tentu yang diketahui memiliki fosil yang ditemukan di Afrika itu sendiri, tapi tampaknya sebagian besar berasal dari era Mesozoikum dan hanya mereka yang berevolusi di iklim yang sama dengan yang ditemukan di lembah Sungai Kongo. Sekarang, sementara kamu mungkin mengharapkan beberapa nama besar datang mengamuk di hutan, kami khawatir kita mungkin harus mematahkan mimpimu. Kamu tidak akan bertemu dengan seperti Tyrannosaurus Rex yang terkenal atau Brachiosaurus di SCP-1265. Faktanya, sangat jarang ditemukan spesies di sana yang sebelumnya ditemukan di Amerika Utara menurut catatan fosil. Sebagian dinosaurus Amerika yang paling umum muncul sebagai bagian SCP-1265-A adalah Spinosaurus dan Kentrosaurus. Jadi, kamu beruntung kalau film Jurassic Park favoritmu adalah Jurassic Park 3. SCP-1265-A juga tidak semuanya berasal dari periode Mesozoikum yang sama, tapi era prasejarah yang paling umum diwakili di cagar alam adalah zaman Kapur dan Jurassic. Bahkan ada beberapa dinosaurus era Trias yang terlihat di sana, serta beberapa reptil non-dinosaurus. Pterosaurus dan makhluk serupa diketahui ada di dalam SCP-1265, tapi tidak umum terlihat. Ada mungkin yang sangat mengejutkan, sejumlah dinosaurus yang muncul sebagai bagian SCP-1265-A yang tidak cocok dengan yang diketahui ditemukan dalam catatan fosil. Makhluk-makhluk baru ini dikenal dengan sebutan kolektif SCP-1265-A huruf kecil, bukannya A huruf besar. Makhluk SCP-1265-A huruf kecil dikenal sangat agresif, terutama kalau dibandingkan dengan sesama mereka yang lain yang pernah ditemui di cagar alam. Sebagian besar waktu, bahkan spesies karnivora yang muncul di SCP-1265 biasanya cukup jinak dan tidak menunjukkan rasa takut atau agresi terhadap manusia kecuali mereka diprovokasi. SCP-1265-A huruf kecil cenderung menjadi pengecualian terbesar untuk aturan itu. Dinosaurus yang tidak diketahui dan tidak tercatat ini akan sering menyerang langsung ke setiap peneliti organisasi di lokasi saat mereka tiba, dan bahkan akan menyerang dan membantai hewan lain di sekitar cagar alam tanpa pandang bulu. Untuk sementara waktu, organisasi SCP tidak dapat menentukan asal-usul yang tepat dari spesies dinosaurus yang sebelumnya tidak dikategorikan yang membentuk SCP-1265-A huruf kecil, yaitu sampai beberapa ditemukan dalam catatan fosil. Makhluk-makhluk yang diidentifikasi dan dicatat melalui penemuan fosil serupa atau yang cocok segera berhenti berperilaku bermusuhan secara aktif terhadap manusia di SCP-1265. Setiap dan semua bagian SCP-1265-A huruf besar tidak mampu meninggalkan daerah sekitarnya yang membentuk cagar alam Mesozoikum. Setiap kali salah satu dinosaurus mencoba melintasi perbatasan yang mengelilingi SCP-1265, makhluk itu akan menghilang dari pandangan, benar-benar terdematerialisasi dalam sekejap mata. Makhluk SCP-1265-A huruf besar akan muncul kembali segera setelah itu dalam jarak 3 km dari perbatasan. Saat ditemukan, dinosaurus tampak terbius tidur tapi masih hidup. Keberadaan SCP-1265 sudah ada sejak dulu hingga bahkan muncul dalam cerita rakyat setempat. Menurut catatan sejarah dan berbagai laporan tentang penampakan dinosaurus selama bertahun-tahun, cagar
cagar alam Mesozoikum diyakini telah ada selama hampir 200 tahun. Organisasi SCP melakukan wawancara dengan anggota suku setempat, terutama penduduk yang tinggal di desa Boshi di dekatnya, yang menjelaskan lebih lanjut peran beberapa dinosaurus terhadap mata pencarian suku mereka. Seorang anggota suku mencatat bahwa sementara banyak makhluk tidak memakan manusia, ada pengecualian sesekali. Salah satu makhluk SCP-1265-A yang tampak seperti karnivora dikenal sebagai Ngumamonene dan digambarkan menyerupai ular besar yang berjalan dengan 4 kaki seperti anjing dengan punggung besar di punggungnya. Ini kemungkinan besar mengacu pada Spinosaurus tertentu atau spesies secara keseluruhan. Lalu ada dinosaurus yang oleh penduduk setempat disebut Mokelembembe yang terbesar dari semua makhluk SCP-1265-A. Tampaknya ini adalah dinosaurus akuatik atau semi-akuatik yang mampu bernafas di bawah air dan cukup besar untuk menyebabkan getaran di tanah setiap kali itu berjalan. Mokele kemungkinan besar adalah kata untuk spesies Camarasaurus. Ada juga Bilu, kadang-kadang disebut binatang dengan papan di punggungnya oleh penduduk setempat mengacu pada Kentrosaurus di SCP-1265. Menurut kesaksian lebih lanjut dari suku setempat, Bilu dan Mokele memiliki ciri-ciri yang tidak ada dalam kebanyakan ilustrasi modern yang menggambarkan dinosaurus seperti itu, yaitu hampir semuanya memiliki bulu. Mereka hampir seperti burung, orang suku itu menjelaskan, tapi mereka tidak terbang. Yang terbang tidak memiliki bulu. Meskipun itu mungkin tidak terdengar seolah-olah itu sesuai dengan sifat reptil bersisik, dari sebagian besar penggambaran dinosaurus sebenarnya ada beberapa pengertian untuk ini. Kamu tahu, sebagian besar dinosaurus adalah theropoda, subkategori makhluk yang berevolusi menjadi hewan tertentu yang masih hidup hingga saat ini, tapi kita menyebutnya burung saat ini. Pada 1990-an di formasi Yishan di Liaoning, China, ahli paleontologi menemukan bukti fosil pertama dinosaurus berbulu dengan tulang-tulang. Sinosaurus Teryx menjadi fosil paling awal yang menunjukkan bahwa dinosaurus memiliki bulu. Anggota suku lokal yang sama juga percaya bahwa area lembah Sungai Kongo yang berisi SCP-1265 telah dikutuk, mengingat bagaimana tidak ada dinosaurus yang bisa pergi tanpa menghilang secara spontan. Hal yang sama terjadi setiap kali seseorang mencoba mengambil daging atau telur mereka dari cagar alam. Rupanya beberapa tahun sebelumnya sekelompok pemburu berhasil membunuh Camarasaurus dan berusaha mengambil bangkai makhluk itu dari daerah tersebut. Para pemburu terpaksa meminta bantuan penduduk desa setempat dan butuh kekuatan gabungan dari mereka semua untuk memindahkannya ke ujung cagar alam. Tentu saja kamu dapat menebak apa yang terjadi selanjutnya. Makhluk itu menghilang membuat para pemburu tidak dapat mengklaim hadiah mereka. Selama bertahun-tahun penduduk setempat telah menyaksikan banyak orang lain mencoba mengunjungi SCP-1265, tapi tidak untuk berburu, hanya untuk melihat sekilas dinosaurus yang berkeliaran. Meskipun betapa berbahayanya hal itu, organisasi melakukan ekspedisi bulanan melewati SCP-1265, mempelajari perubahan apapun pada satwa liar dan seringkali memanen telur dinosaurus yang mereka temukan. Setelah menginkubasi mereka untuk beberapa waktu, para peneliti organisasi akan mempelajari dinosaurus yang baru lahir sampai mereka mencapai kedewasaan, di mana mereka kemudian dilepaskan kembali ke alam liar di dalam cagar alam Mesozoikum. Secara alami ini semua terjadi di lokasi dari situs 1265 yang dijaga sebagai suaka marga satwa dengan nama organisasi palsu Inisiatif Planet yang Aman dan Bersih. Selama salah satu ekspedisi bulanan ini, Dr. Neil, seorang peneliti organisasi, membuat serangkaian catatan mengenai satwa liar prasejarah yang ada di dalam cagar alam. Menurut Neil, ada sejumlah trilobita yang berdiam di dalam air. Ini adalah arthropoda kuno, pendahulu lapis baja untuk serangga dan kerang modern. Seperti bayangkan kutu kayu di bawah air yang besar. Rupanya, penduduk setempat akan memancing trilobita di dalam SCP-1265 dan itu rasanya seperti udang saat dimasak dan dimakan. Saat menjelajah SCP-1265, Dr. Neil menemukan keluarga Baryonyx, dinosaurus besar dengan rahang panjang yang mirip dengan buaya yang kebanyakan memakan ikan. Neil mengamati ketika Baryonyx ini mendekati klan Spinosaurus yang menurutnya lebih mirip bebek daripada apapun berkat lapisan bulunya. Peneliti sedih dengan kekecewaan mendalam yang dia dan dokter lain, Dr. Moore, rasakan saat melihat Spinosaurus dari dekat. Struktur kerangka mereka sama sekali tidak cocok untuk berjalan tegak, dan semakin sedikit yang dikatakan tentang yang disebut tulang belakang semakin baik. Menarik secara ilmiah, tapi sebagai penggemar dinosaurus sumber hidup, saya harus berduka untuk Titan seperti itu. Kemudian dalam ekspedisi, Dr. Neil menemukan yang pertama dari spesies dinosaurus yang sama sekali baru. Sebuah makhluk SCP-1265-A huruf kecil baru. Makhluk itu berwarna hitam pekat. Warnanya mirip dengan burung gagak dan memiliki 4 sayap, satu di setiap lengan dan satu di setiap kaki. Ada spekulasi di antara tim ekspedisi bahwa ini adalah spesies Microraptor yang baru dan belum pernah terlihat sebelumnya. Mungkin berasal dari benua Asia selama periode waktu prasejarah. Menjadi SCP-1265-A kecil, makhluk itu terlihat sangat agresif, tapi tim mampu menangkap dan membiusnya untuk sementara menamakannya Microraptor Foundationi. Selanjutnya, Neil dan anggota tim lainnya menyaksikan seekor Postosuchus, spesies buaya
dari era Trias akhir minum di tepi danau. Buaya prasejarah tiba-tiba diserang oleh Silophaeus yang merupakan karnivora kecil yang menggunakan ukuran dan kecepatannya untuk menangkap pangsa besar secara berkelompok. Mereka memakan Postosuchus, mengupasnya sampai ke tulang seperti sekumpulan piranha yang mencabik-cabik sapi di Amazon. Kelompok ekspedisi pemberani kemudian menyaksikan pertarungan antara Therizinosaurus dan Carnotaurus, di mana Therizinosaurus yang menang menjelupkan cakarnya ke dalam darah musuhnya yang kalah dan menggunakannya untuk menandai wilayahnya, menandai pohon dengan darah Carnotaurus. Akhirnya kelompok itu menemukan lagi makhluk SCP-1265A huruf kecil baru, kali ini Ceratopsidae. Ini adalah subkelompok dinosaurus yang sebagian besar merupakan herbivora berkaki 4 termasuk Triceratops yang terkenal. Ceratopsidae baru ini seperti banyak lainnya dalam catatan fosil memiliki 4 kaki pendek dan gemuk, tapi hanya satu tanduk tunggal untuk pertahanan. Ketika ekspedisi organisasi menemukannya, itu terlibat dalam pertempuran dengan Pachyrhinosaurus. Ceratopsidae bertanduk sangat mirip dengan Triceratops, tapi biasanya dengan deretan tanduk atau tanduk yang menonjol dari embel-embelnya berbeda dengan trio tanduk Triceratops. Tidak seperti anggota keluarga Ceratopsidae lainnya, makhluk SCP-1265A huruf kecil baru ini tidak memiliki ciri khas embel-embel, malahan tampak memiliki sepasang telinga terkulai di bagian atas kepalanya. Dinosaurus yang baru ditemukan juga seperti makhluk SCP-1265A huruf kecil lainnya jauh lebih agresif dan menanduk Pachyrhinosaurus dengan tanduknya. Pada saat ini tidak diketahui secara pasti bagaimana dinosaurus di lembah Sungai Kongo muncul di SCP-1265. Fakta bahwa mereka tidak dapat meninggalkan perbatasannya menunjukkan bahwa mereka ditempatkan di sana dengan tujuan untuk dikurung di daerah itu. Tapi tidak ada cara untuk mengetahui apakah dinosaurus ini diambil dari tempat yang seharusnya pada waktunya hingga ke dunia modern. Bisa jadi mereka bertahan selama jutaan tahun tanpa berevolusi, atau mungkin telah melakukan perjalanan ke zaman kita dari era prasejarah mereka melalui beberapa bentuk gerbang temporal, sebuah pintu menembus waktu. Kecuali tentu saja seseorang telah berbuat banyak dan menumbuhkan dinosaurus ini dari awal. Tapi siapa yang cukup gila untuk mencobanya, bukan? Sekarang tonton, kamu tidak dapat menolak SCP-666, roh pondok, dan kamu tidak akan pernah berhasil ke SCP-084 menara statis untuk lokasi lainnya yang berbahaya, bahkan untuk menginjakan kaki di sana.